Halo teman Pro 2, waktunya buat aku ngobrol-ngobrol. Dan di hari ini spesial nih, aku pengen denger dong suaranya yang ada di studio budaya RRI Semarang, suaranya dong. Aduh, asik sih. Ini kalau misalnya bisa nonton ya, udah tahu sama siapa aku bakal ngobrol. Tapi aku pengen tahu dong, kita bakal ngobrol sama siapa sih nih teman Pro 2? Ada yang tahu? Ini siapa nih? Berarti taunya lu doang nih, jangan-jangan. Taunya lu doang nih, Kak Gamal. Siapa nih? Yang kenceng dong? Yang kenceng dong? Well, bener banget teman Pro 2, GAC ada di Pro 2 hari ini. Abis hiatus 4 tahun, right? Bener? Hampir 4 tahun, akhirnya balik lagi. Dan mereka baru aja rilis single yang judulnya adalah Baru. Faris Magriza di sini, ya bakal ngobrol-ngobrol barengan sama GAC. Sapa dulu dong yang ada di sini, Gamal Audrey Cantika. Halo semuanya. Beberapa udah ketemu di sekolah kalian. Berarti dari sekolah ke sana sini lagi nih. Waduh, niat banget ya. Kita ke Jogja mau nggak? Habis dari sini. Ke Bali sekalian? Ke Bali sekalian mungkin? Bener. Masih jauh nih mau. Masih lama banget ya. Oke, so gimana kabar kalian hari ini? So kalau aku biasanya kalau ngobrol sama siapapun itu biasanya aku mulai dengan ini. How do you feel today? Sama Semarang juga. Ke Semarang keberapa kalinya barengan GAC berarti sebagai GAC? Ini mungkin lebih ingat lagi. sebenarnya soalnya karena ada jarang sebenarnya. Oh ya. Dan promo di Semarang juga. Belum pernah promo di Semarang. Jarang atau belum pernah berarti ya? Belum pernah promo ya. Heeh. Tapi kalau manggung mungkin Mangga pernah. Kayaknya promo pernah deh, cuma ya gitu. Udah lupa. Wow. Hitam banget ya. kalau mulai muter radio berarti. Tapi kalau sendiri-sendiri, kalau Gamal aku ingetnya adalah di Lexi Konser. Yes. Aku nonton soalnya waktu itu. Tapi kalau yang kalian berdua aku agak kurang tahu nih, ke Semarang terakhir kapan berarti? Kondangan. Kalau Cantika? Aku juga jarang sih ke Semarang. Oke. Tapi how do you feel buat Semarang? Sejauh ini menyenangkan. Tadi pagi aku sempat jalan pagi dari hotel terus ke taman Simpang 5 ya. Oh iya benar. Lapangan. Heeh. Terus habis itu ke tamannya ini Indonesia Kaya. Oh, di sana itu ya. Ngelihat paginya Semarang tuh menyenangkan. Udah rame juga tapi ya pagi-pagi. Iya, udah. Kalau Semarang tuh pagi tuh udah rame sih. Makanan tadi aku makan nasi pecel sih enak. Oke. Gamal, Audrey, udah makan apa di Semarang? Bukan khas Semarang. Bukan khas Semarang, tapi kayaknya pengen beli Wingko sih habis ini. Beli Wingko, oke. Gamal? Kalau Wingko deket nih, Pandanaran deket nih sama sini soalnya. Tapi rame banget sih. Apalagi kalau jam-jam segini bisa rame tuh. Oke. 4 tahun. Kalian hampir 4 tahun tadi hiatus sendiri-sendiri perform. Apa aja yang kalian dapetin selama 4 tahun kalian sendiri-sendiri? Pengen tahu dong, mungkin dari Gamal dulu deh. Waduh. Banyak banget. Pertama mungkin dari kalau ada teman-teman yang sempat dengerin lagu solo aku emang sangat jauh berbeda dari materi GAC ya. Jadi eksplorasinya secara musik tuh kaget sebenarnya karena aku pun gak nyangka ada area-area itu gitu dalam diri aku gitu kan. Dan aku juga belum tahu bentuk musik kayak apa karena waktu aku bikin musik Gamaliel ini juga bahkan aku nanya ke music producer aku gitu kan, ini genrenya apa nih, nggak tahu genre Gamal. Oke, baik. Gitu, dia pun bingung. Jadi kayak secara musik aja banyak banget pelajaran yang aku dapat. Dan dari penulisan lirik juga jauh berbeda dengan cara menulis lirik di GAC gitu kan. Jadi itu udah 2. Abis itu terakhir kali aku ngerilis single independent, jadi udah lepas dari label yang sebelumnya. Jadi aku juga belajar apa aja sih di label musik tuh, ada apa aja, gimana cara distribusinya, produksinya apa aja yang dibutuhkan gitu kan, gimana cara mempromosikan materinya, marketingnya gimana gitu. Jadi kayak emang banyak banget yang ya pembelajarannya banyak banget. Mungkin nggak terlalu sering ada di depan layar, tapi di belakang layar tuh aku banyak banget nanya sama teman-teman musisi yang indie juga gitu kan, gimana sih, ada apa aja opsinya gitu untuk menyebarluaskan lagu segala macam gitu. Jadi itu dari Gamal. Nah, itu dari Gamal. Kalau Audrey gimana? Selama 4 tahun ini ngapain aja?
apa yang kamu dapetin 4 tahun ini? Ya mirip sih, mungkin lebih kayak apa ya, lagi pas jalan sendiri-sendiri, mulai dari nentuin mau kerja sama siapa, mau bikin lagu yang kayak gimana, terus mau memperlihatkan looknya yang kayak gimana, image apa lagi nih yang mau diperlihatkan dari aku sendiri gitu. Terus sempet juga perform bareng sama dancer, tapi sendiri. Biasanya kalau perform ngedance nyanyi rame-rame gitu, nah ini sendirian. Jadi seru lah, banyak hal baru yang dipelajari akhirnya waktu sendirian ini. Termasuk waktu di panggung sendiri juga sih, berinteraksi bener-bener kayak silakan bertanggung jawab atas panggung ini sendirian gitu kan. Kalau biasanya kan bisa ditanggung bertiga ya kalau ada hal-hal yang gimana-gimana. Kalau ini kayak semangat ya kamu gitu. So it's like a new things, exploring new things buat kamu berarti ya? Pasti sih, kayak buat kita bertiga deh. Oke, kalau Cantika gimana? Sama sih, mirip, keluar dari zona nyaman yang kita tahu selama 9 tahun sama GAC kan waktu itu. Terus akhirnya solo-solo tuh aku lumayan belajar, karena waktu pas solo tuh semacam kayak oh ini saatnya untuk jadi Cantika 100% gitu. Tapi di satu sisi ternyata harus tetap dicari tengahnya gitu loh, antara idealisme sama sesuatu yang kita ya tanda kutip jualan gitu. Jadi itu pendewasaan banget sih dalam berkarya, untuk gimana caranya supaya ujung-ujungnya bikin musik memang harus jujur, tapi ternyata waktu pas musiknya diterima sama orang tuh juga ada kesenangan dan kepuasan tersendiri gitu loh. Kayak ternyata gue bikin musik bukan cuma buat diri gue sendiri lagi gitu. Walaupun bukan yang kayak ngikutin yang di pasar apa sekarang, jadi mau jadi kayak orang lain, gak kayak gitu. Jadi menemukan tengahnya itu cukup seni tersendiri banget sih itu waktu pas solo-solo. Oke, berarti kalau aku rangkum nih dari ketiganya, exploring new things, ngerasain apa-apa sendiri nih sekarang, biasanya bertiga rame-rame. Dan juga apa ya, bisa dibilang kayak proses pendewasaan gak sih buat kalian sendiri? Selain dari usianya ya bertambah ya. Dan pas kita solo pun kan pandemi kan, jadi benar-benar kayak itu pendewasaannya double banget sih menghadapi situasi kayak gitu. Terus di industri musik sempat mati banget, kita nggak bisa ngapa-ngapain sebelum ada yang apa namanya virtual show gitu kan. Semua masih clueless banget, nggak tahu ini musik gimana ya cara untuk hidupinnya lagi gitu. Jadi pendewasaannya ditempa abis-abisan sih kayaknya kita semua di masa-masa kemarin. 3 bulan pertama tuh masih main game. 3 bulan pertama kirain cuma 3 bulan lah paling gitu kan. Waktu udah mulai masuk bulan keempat, kayaknya nggak akan berakhir dalam waktu dekatnya, kayaknya Ya mesti malah ngapain even ya. worse gak sih, kayak makin parah gitu malah justru. Kayak di awal tuh kayak menyenangkan gitu, nge-game mulu. Agak lumayan aja sebenarnya. Tapi tuh lama-lama kayak, aduh kok gue bosan juga ya lama-lama kok begini mulu ya. Bukan bosan sih, lebih kayak ini gimana ya cari uangnya. Soalnya keluar uang doang kan. Keluar nih. Game apa ya? Game apa lagi? Nah gitu kan. Beli. Ini gue beli mulu nih, tapi kok nggak ada yang masuk ke gue nih akhirnya. Benar. Oke, so di momen apa nih? Aku pengen tahu, dan mungkin juga teman Pro 2 ataupun yang dengerin juga ada yang belum tahu. Momen apa yang akhirnya bikin kalian mutusin buat oke, we have to come back again as a GAC? Karena aku sempat dengar rumornya tuh dari pertengahan 2022 sebenarnya kalian mau balik lagi. Ya. Momen apa nih yang akhirnya musim oke kita balik lagi yuk sebagai GAC? Mungkin karena juga di 2021 Suaranya berubah. agak robot gitu. Halo pemirsa. Di 2021 kita semua bertiga udah merilis mini album masing-masing kali ya. Jadi kayak di momen itu jadi kita kayak oh ya eksplorasi masing-masing solo udah nyampe sini nih gitu kan. Jadi pas di 2022 kita juga kayak apakah sekarang saatnya, karena kita nggak nentuin waktunya mau vakum berapa lama gitu, tapi kita tahu kita vakum bukan bubar. Jadi kita tahu suatu saat akan kembali, cuma kembalinya kapan kita lihat nanti deh gitu kan. Dan ternyata akhirnya kita waktu itu sempat ngobrol, dan 2022 menjadi di pertengahan 2022 tadi itu ada ide untuk rilis di akhir 2022 ya. Sempat kepikiran gitu, cuman kayak tar dulu kita matengin lagi, kita siapin lagi, dan akhirnya di Maret 2023 lah. Oke, so maybe that's why kalau misalnya kalian ditanyain kapan sih GAC bakal balik, itu kalian bilangnya kita bakal balik kok, tapi belum tahu kapan. Iya. Kita bilang gitu. Karena kita juga beneran nggak tahu. beneran Bukan soal misterius, soal rahasia gitu memang kan. kenyataannya kita juga masih kayak kan ya yang tepat. So nyari waktu yang pasnya itu ya. Iya. Oke, tapi kalau misalnya dibilang ada nggak sih yang begitu kalian ngeluarin single nih yang judulnya baru, and then akhirnya orang-orang pada ngiranya, loh dikirain kok bubar ya, ternyata Banyak sih. Banyak banget. Bahkan waktu kita udah bilang-bilang vakum pun masih orang-orang tuh nanya, jadi kenapa bubar? Enggak bubar gitu. Oke, so Banyak banget. how do you handle it? Gimana kalian nge-handle orang-orang bilang
Kita nggak bubar Cosmic, kita cuma vakum aja kok. Kita cuma hiatus aja kok. Iya ngomongnya gitu. Ngomong aja, iya kalau misalkan ditanya kenapa bubar, kayak nggak bubar, tungguin aja kita akan balik lagi gitu. Ya paling itu aja sih yang dilakuin. Iya. But we don't know gitu ya. Iya. Kalian nggak tahu kira-kira kapan bakal. Iya, baliknya lagi. Iya, makanya kita bukannya berbohong ya, kita selalu kayak iya emang belum. Soalnya mungkin banyak orang yang juga nggak nontonin interview kita segala macam. Karena kita ngomong kayak gini kan seringan di interview dan atau di panggung terakhir GAC 2019. 2019 The Goodbye Stage waktu itu kita juga bilang kayak pokoknya kita akan kembali. Kalau menurut lagu GAC kan we're never gonna leave ya gitu. Jadi kayak kita udah ngomong gitu, cuma kan nggak semuanya nonton yang The Goodbye Stage. Jadi kayak Dan kita kan kadang suka sesuatu yang lebih exaggerate ya. Jadi kayaknya bubar deh, udah pasti bubar. pasti berantem. Enggak. Makanya kan banyak yang bilang, oh nih jangan-jangan lagi berantem nih, atau jangan-jangan lagi kenapa nih, atau Nggak Tapi, ada. Ya emang kalian belum tahu aja waktunya kapan ya. Iya. But you need to separate untuk beberapa waktu gitu ya. karena kita tahu kan goalsnya salah satunya adalah untuk mengeksplorasi musik solo kita masing-masing kan. Dan kalau GAC-nya nggak kita vakumin pasti akan sibuk terus GAC-nya, karena GAC waktu itu lagi kayak banyak banget ditawarin manggung di mana-mana kan. Jadi kalau untuk kayak kita selipin deh solonya ntar di Pasti waktu libur pasti kayak nggak bakal jadi sih. Gitu momen itu. Tapi kayak ketika kalian jadi solo, as a soloist, kayak aku tuh bisa nemuin kalau ini kayaknya agak ada yang berbeda nih daripada GAC. Bener gak sih? Jadi kayak saran untuk oke nih kita kayak ngeluarin hal-hal yang gak bisa gue bawa nih ke GAC, tapi akhirnya kita taruh nih di lagu masing-masing gitu. Benar. Itu fungsinya. Dan emang itulah kenapa Diberi ruang dan waktu untuk sendiri-sendiri. Dan emang waktu itu di tahun 2019, kalaupun misalkan kita masih tetap berjalan SGAC gitu, mungkin aja kita ngeluarin lagu baru lagi, tapi mungkin enggak se-fresh yang setelah vakum ini kali ya. Karena maksudnya setelah vakum kita udah bikin karya masing-masing, makin banyak juga bermunculan lagu-lagu baru kan yang bisa jadi referensi, jadi inspirasi gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu pemikirannya yang kita buka dapur ya. Sebenarnya salah satu pemikirannya waktu itu adalah gini. Jadi waktu di album ketiga GAC, judulnya albumnya Resonance. Nah itu kita udah kayak mantap, udah semaksimal mungkin yang kita bisa gitu secara penulisan lagu. Iya, dari kreatif, dari visual kita udah kayak pokoknya mentokin gitu kan. Dan habis itu apa terus ntar bikin lanjut album keempat terus apa gitu, mau dimentokin kemana lagi gitu, ada kayak gitunya. Dan orang-orang kan kalau misalkan kayak kita bilang emang udah terbiasa dengan GAC selalu ada di situ gitu. Jadi kayak mungkin orang-orang nggak kangen. Jadi ketika ntar keluar album keempat orang ya nggak kangen kan, kita selalu ada di situ gitu kan. Waktu akhirnya kita cabut baru orang-orang pada kapan nih gini dong, ayo dong gitu kan. Jadi kadang kita merindukan sesuatu ketika sesuatu itu lagi nggak ada. bener. Iya sih. Itu kan. Sih. Ini kayaknya dia tertohok nih di sini nih. Mulai kayak keinget iya mantan gue. Mantan gue nih. Oke, abis ini aku bakal ngajak ngobrol kalian soal lagu baru kalian. Boleh dong. Yang ternyata baru beberapa hari yang lalu lirisnya ya. Benar. Oke, so abis ini teman Pro 2 keep on stay tune. Aku masih bakal balik lagi setelah yang satu ini. Masih lanjut lagi teman Pro 2. Aku masih ngobrol barengan sama GAC. Tepuk tangannya dong yang di Studio Budaya buat hari ini. Seneng banget. Tadi ada yang hoki seumur hidupnya kepake juga ternyata. Gokil. Hoki seumur hidup ngegantiin mic-nya Gamal. Pakai seumur hidup. Oke, lanjut lagi ngobrolin karena sekarang kalian ini punya sebuah single yang jadi momen buat kalian comeback. And then juga baru beberapa hari yang lalu dirilisnya. Baru. Judulnya baru. So, aku bilangnya pakai bahasa Inggris aja. It's a new song called Baru, karena kalau lagu baru judulnya baru. Kan ya? Benar. So, boleh cerita gak nih proses akhirnya lagu baru ini bisa keluar, bisa tercipta kayak gimana? Mungkin dari awal workshopnya dulu kali ya. Jadi sebenarnya kayak yang tadi rumor yang disampaikan oleh Faris itu betul. Jadi kayak mungkin dari bulan September ya kayaknya kita tuh udah mulai masuk studio lagi untuk bikin-bikin lagu, workshop. Dan akhirnya kita tuh rekaman lagu baru nih kalau nggak salah Desember deh. Iya, Desember awal. Dan ya itu dari Desember sampai ke bulan Maret tanggal 10 kemarin kita rilis. Nah itu adalah persiapan dari mixing mastering lagunya. Terus kita juga persiapan joget buat music videonya. Music videonya udah ada loh. Ya, musik videonya udah ada nih. Bisa juga kamu tonton juga. Aku juga udah nonton tadi.
Tapi nanti kita bahas nanti. Oke, jadi itu Biar nggak abis di sini dulu. Iya. Oke. jadi Lanjut, itu lanjut. dan music produsernya kalau untuk lagu baru ini sama Kenny Gabriel. Kenny tuh udah ngerjain buat aku di mini album aku dan juga Cantika. Jadi salah satu orang sebenarnya bukan orang baru di hidup kita, tapi orang baru yang baru kita Kerjasama. libatkan di GAC. GAC. Iya. Dan kita juga nyobain banyak hal baru kayak di sini ada yang tahu Brandon Lee Hero nggak sih di TikTok? Tahu nggak? Oke, ada yang tahu? Jadi yang suka jadi cici-cici Surabaya gitu dia jokesnya. Nah itu dia dulu dia Brandon Indonesia IMB. banget. Yes, Waktu masih yes. kecil banget. 6 tahun ya kalau nggak salah itu. Ya dia masih bilang. 6 tahun. Nah sekarang kemarin kayak suka banget sebenarnya sama dance-nya si Brandon ini. Terus akhirnya aku coba-coba DM Kontak. kan, nanya bisa nggak. Tapi ternyata dia base-nya di Surabaya. Iya. Surabaya, yes. Jadi akhirnya dia bikinin koreografinya dari Surabaya. Dia mengutus temannya untuk melatih kita di Jakarta. Jakarta. Baru sebelum syuting video klip dia hadir juga ke Muncul, iya. Jakarta gitu. Jadi kayak pengalaman baru lagi nih, belum pernah gitu. Jadi persiapannya lumayan lama ya sebenarnya. Kalau iya kalau bisa dibilang sebulan terakhir sebelum syuting kita ada 8 kali pertemuan kelas dance. Wah gila, mau jadi dancer banget kita tuh kayaknya. Makanya kalau ngeliatnya kan kalau Brandon waktu dulu emang energik banget kan. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang masih sekarang. Masih Masih. banget. Malah makin nggak ngerti lagi deh. Makin meliuk-liuk. Kayak ya. pas dia datang kan kita udah berapa pertemuan ya waktu itu tuh. Pas dia datang kayak kok geraknya bisa gitu ya, kita kok gini ya. Kayak salah gitu, ada yang salah sama Bahasanya diri tuh kita. pulen gitu, gerakannya tuh pulen gitu, nggak tahu tuh. Itu sih Keren. seru banget. Kalau ditanya sebenarnya lagu baru ini ceritanya tentang apa sih? Kalau kalian akan jawab kayak gimana? Baru sebenarnya ya membuka lembaran baru dan semangat baru. Karena ini kan kayak awal dari comebacknya GAC kan. Jadi pengen bilang inilah kita yang baru walaupun tetap identitas GAC-nya. Orang kalau denger tuh tetap kayak oh ini GAC nih gitu kan. Nggak menghilangkan identitas kita tapi ya itu tadi pengalaman kita untuk solo dan semua yang kita dapat dari perjalanan 3,5 tahun ini dimasukin lagi nih. Ada hal-hal baru yang kita nemuin selama 3,5 tahun dicampurin sama identitas GAC yang memang udah terbentuk dari waktu pas kita awal mulai bermusik sampai detik ini gitu. Dan pengen juga sebenarnya lagu ini bisa jadi semangat baru buat teman-teman yang dengar karena sekarang kan kita udah dari masa kemarin pandemi terus sekarang udah mulai mudah-mudahan surut dan semakin surut gitu ya Amin. pandeminya, virus-virusnya. Jadi kayak emang pengen selebrasi aja sih untuk lembaran baru yang kita semua bahkan bukan cuma GAC doang, Ya. kita semua sekarang lagi hadapin gitu kayak penyesuaian dari kemarin, mungkin ada yang pekerjaannya harus dirubah, cara berkaryanya harus berubah karena terbatas ini dan itu. Jadi kayak sekarang mari kita selebrasi semuanya gitu. Ngerayain kalau misalnya oke, it's something new, so let's celebrate it together gitu ya. Betul. Bener. Oke. Hal yang paling menarik atau hal yang paling seru ketika kalian ngegarap single baru ini? Ada nggak? Let's go gitu. Gampang kan? Ini Seru sih karena kita udah balik lagi bertiga kayak dalam studio lagi gitu Nah, kan. terakhir kali tuh kita tahun berarti kapan 2017 Enggak. 2018 kali ya. Berapa nih? 18 kayaknya. 2018. 18 ya. Yang pas buat Asian Games. Games. Oh iya. Kayaknya terakhir kita masuk studio Bareng bertiga gitu. 2018. Tapi terakhir kali nulis bersama, nah itu 2007 17. Oh, enggak 2018 juga buat Asian Games. Oh itu ya. Tapi maaf kenapa banget ya guys. kenapa kok lupa ya? Kita bingung sendiri. Agak ini. Ya karena ternyata itu sudah lama. Iya. Udah 5 tahun lalu berarti. Iya. Iya. Tapi yang lucu itu sih ya karena udah lama nggak bertigaan, terus pas masuk studio tuh energinya jadi kayak meluap-luap semua gitu kan. Terus ada kalau take vokal keseruan mengulang suku kata yang kayak terus diulang terus itu kayak maksudnya mau kemana sih Bang? Lucu banget. Nih lucu sih buat kita nggak tahu lucu buat kalian apa enggak. Jelasinnya susah Tapi jelasinnya. kayak pokoknya pas kita Selesai rekaman, kita dengerin kan dengerin hasil tracknya rekamannya. satu-satu karena kita harus pilih kayak track mana yang mau diambil, penggalan mana yang mau dimasukin atau mungkin ini mau dimasukin tapi dipindahin ke depan sebagai Iya. apa gitu ornamen-ornamen vokalnya lah gitu. Oh jadi pokoknya gini, atau jelasinnya gini kali ya, FYI kalau kita rekaman biasanya kalau udah semua suara udah kita rekam nih melodi dari ref, dari verse, ref segala macam,
biasanya ntar kita akan memutar lagunya lagi dari awal dan kita kayak mau teriak mau apa terserah gitu. Nah itu kayak Adlib bilangnya. bilangnya adlib improvisasi lah. track mau apa gitu. ketawa mau apa terserah. Nah, pas kita lagi dengerin Karena kita mau pilih-pilih tuh, Iya. ketawa-ketawa dan lalala tuh mau dipilih dulu. kita lagi dengerin yang punya Gamal Yang punya Gamal tracknya tuh ngomong let's go. Terus habis kita lewat verse let's go. gitu. Setelah dicek wow let's go semua nih sampai ujung lagu. Itu jangan-jangan kenapa kalau misalnya dengerin lagunya kalian tuh kayak ada celutukan-celutukan yang kayak gitu. Iya, Gara-gara itu. Emang buat begitu. itu. Untuk Cuma bikin Gamal- rame, Nanya buat gitu ceritanya. bikin rame gitu. Cuma Gamal let's go terus saya sampai udah di tengah kita dengar kedua masih kayak udah 2 kali, 3. Lama-lama kita ketawa setiap jadi kita tungguin mana let's go. Nah ini lihat lagi let's go. ada kali belasan kayaknya belum sampai kelar Jadi lagi. kalau kalian mendengar Let's Go di lagu baru itu udah versi di Minimalis. minimalis ya. Nah, paling tinggal sisa 2 kali dia. Jadi itu semuanya let's go semua begitu Gamal yang tag, tapi dikurang-kurangin ya. Ya dipilih-pilih soalnya gitu. Aduh, pokoknya Gamal let's go banget Gamal. Let's go. Kalau gua ngulang and then berapa kali dimasukin grup soalnya. Ngulang pas ya ngomong ngulang and then masuk grup. Kayak gitu. Ngulang Eva udah kalau kayak gitu. Kira-kira gitu lah. Karena saking serunya gitu terus kadang ya udah lepas aja tuh apa yang diomongin gitu ya. Paling sering tag ulang siapa berarti? Oh kalau Siapa nih? Paling sering tag ulang siapa? take ulang aku kali ya. Iya. Sih. Dari sih kayaknya. Kok Gamal one take soalnya. Aduh. Tapi let's go semua. One take kan coba sih let's go. Pantes one take liriknya cuma satu. Oke, karena kan kalian kan berangkat dari setelah berpisah musiknya beda-beda juga. Ada yang masuk juga nggak sih ke lagu yang ini? Apa tuh? Apa namanya touchnya kalian as a solo? Setelah kalian explore 4 tahun itu, ada yang masuk nggak sih ke lagu baru ini? Mungkin lebih kepada referensi musik yang kita dengerin masing-masing. Terus kita jadi kayak saling share kayak gue kemarin dengerin ini kayak bisa masuk buat GAC nih, lagu-lagu GAC gitu. Karena kita kayak udah tahu pakemnya GAC kayak gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya mau masukin apa yang kita suka pun juga udah tahu oh cocoknya yang mana nih gitu. Dan mungkin yang bisa lebih dieksplor dari segi kalau musik kan emang harus dileburin jadi satu ya. Tapi kalau segi look kan masih bisa ada a touch of Cantika, Gamal dan Audrey yang dari project solo kemarin. Jadi mungkin itu yang juga kita lumayan godok sama tim kreatif sama stylistnya juga. Gimana caranya ya buat GAC yang baru ini tetap terlihat seperti grup tapi bukan yang kayak sama semua seragam gitu. Jadi tetap mau yang kemarin project solo, look-looknya, karakternya, vibe-nya tuh dibawa juga ke GAC yang baru ini. Jadi mungkin lebih ke fashionnya ya. Iya. Oke, berarti lebih ke fashionnya. Tapi kalau buat lagu sebisa mungkin tetap ya di stay di GAC-nya itu ya. Iya karena sebenarnya ya itu mungkin yang belum ceritain itu kali ya, kayak pas kita workshop, sebelum workshop kita udah ngumpulin bikin Gamal udah bikin kayak playlist referensi lagu-lagunya. Jadi kayak emang udah menyatukan pikiran di situ dulu tuh pas untuk bikin musiknya. Oke, pengen tanya ke Gamal berarti karena tadi disebut Gamal soalnya. Bener sering bikin kayak gitu atau occasionally cuma sekali-sekali doang? Kalau misalnya bikin lagu mungkin lebih kayak karena kan kita mau ngumpulin lagu kan waktu itu momennya dan kayak kita akhirnya oke, berarti kan nggak boleh asal kayak cuman ya pokoknya bikin lagu gitu kan, mau yang kayak gimana gitu. Jadi akhirnya buat bikin gambaran besar. bikin gambaran besar. Jadi misalkan kayak contoh nih dengan lagu baru ini emang mungkin secara secara dinyanyikan mungkin nggak semudah lagu misalkan contoh Bahagia gitu. Yes. Kita bisa bikin lagu yang lebih mudah, cuman kayak apakah itu di single pertama? Enggak deh, kayaknya single pertama tuh harus yang agak sedikit gitu loh. Jadi kayak kita tahu persis kenapa kita pilih lagu baru ini karena kita pengen menggebrak. Iya, kita pengen ada dampak tersendiri yang kita munculkan dari comebacknya kita ini gitu. Oke, jadi biar kayak lebih nonjok gitu ya. Pengen slightly ya. lebih kayak seru, lebih rame, lebih joget, lebih karena galak mengkayakan dikit, lebih galak dikit, jangan mau yang terlalu manja-manja gitu. Tapi lagu manja-manja juga ada. Gemes-gemes juga. Ditungguin ya. Ditungguin aja. Tapi kan ngeliatin kalau tren sekarang kan lebih banyak yang ballad, lebih banyak yang galau-galau. Bahkan kalau misalnya pernah nemu sih kalau katanya orang Indonesia tuh lebih suka lagu-lagu galau. Katanya sih kayak gitu. Kalau pendapat kalian nih, setuju gak sih sama kayak gitu? Apalagi kan dengan baru ini R&B, dancey banget, joget-joget banget. How do you guys think about it? Kalau lagu ballad sebanyak itu di Indonesia benar. Yes. Dan banyak orang suka, iya benar.
Tapi ternyata yang kita nggak tahu orang-orang yang dengerin ballad tuh kadang mungkin karena nggak ada pilihannya Bener. lagu yang nggak ballad gitu. Karena kenapa kita bisa ngomong gitu? Soalnya dengan kita keluar baru kita juga baru sadar oh segitunya ya orang haus akan lagu yang upbeat dan untuk joget, karena pasti yang komen sebenarnya juga denger lagu ballad gitu. Tapi ya karena nggak ada pilihannya, akhirnya dia banyak banget yang komen ke kita kayak aduh terima kasih banyak ya Ci udah comeback dan bawain lagu yang kayak gini gitu modelannya, karena selama ini dengerin lagu ya isinya galau, isinya ballad, mellow semua gitu. Dan ada beberapa teman media pun juga yang ngomong kayak gitu, orang-orang radio kayak makasih ya udah bikin lagu kayak gini supaya bisa kita masukin playlist pagi. Bener banget. Kita perlu lagu-lagu yang lebih up buat playlist pagi. Jadi kita baru disadarin karena pas rilis ini juga sih kayak sebenarnya kita nggak sebanyak itu orang yang komen di video klip kita tentang lagu galau di Indonesia sebanyak itu, dan mereka seneng banget ada lagu yang kayak gini gitu. So daripada yang ngikutin nih banyak ini, ternyata ada juga loh yang masih nungguin kayak lagu-lagu yang kayak kalian gitu. GAC tuh kalau misalnya galau pun masih kedengeran gak galau-galau banget gitu loh. Kedengarannya masih tetap yang masih nyantai gitu. Kok gak lupa lagi lagunya ya. Gak apa-apa. Kurang riset, mohon maaf kurang riset ya. Jadi lebih banyak lagu-lagu yang akhirnya bikin semangat, dan ini jadi kayak pembeda gitu loh. Kayak orang-orang juga oke, ada yang lainnya nih yang lebih bisa bikin semangat. Bahkan tadi kalau katanya Cantika say thanks juga tuh media, orang-orang radio, akhirnya kita punya lagu buat playlist pagi. Bahkan kita sebenarnya itu bukan sesuatu yang kita rencanakan. Setuju ya, sebenarnya. kayak kita harus bikin sebuah lagu yang bisa masuk playlist Karena pagi. ballad lagi banyak banget kan. Spesifik kalau bisa ya tiap saat didengerin dong. dong. Iya, dan bener-bener emang pas bikin tuh emang justru pengen yang yang nendang gitu doang sebenarnya. Buat kitanya juga sebenarnya. Kayak gak kepikiran tiba-tiba comeback terus single pertama sedih tuh kayak hah, kenapa nih kasihan banget. It's like Gak apa-apa, gak usah dipaksain balik kok kalau gak segitu. Kalau kayak terpaksa ya. maybe it's like oke lah nggak apa-apa, tapi kayaknya untuk memulai sesuatu yang baru jangan kayak gini dong. Itu kayak penentu banget kan untuk energi dan spirit ke depannya kayak gimana kan. Jadi emang kitanya sendiri tanpa mikir sekarang lagi banyak lagu ballad kita jadi beda, enggak, sama sekali nggak ada pembahasan itu, malahan kayak benar-benar pengen bikin yang kita lagi suka aja, dan di saat itu memang kita pengen sesuatu yang bisa joget gitu. Selain tadi kalau katanya Cantika, bersyukur nih orang-orang akhirnya ketemu lagu yang lebih up, yang lebih fun, yang lebih dancey. Kalau kata-kata dari GAC Troops kayak gimana nih ke kalian ketika kalian rilis lagu itu? Jadi sebenarnya lucu sih. Iya, karena emang kita sengaja mencoba hal baru, yaitu kita biasanya kan ngepost teaser atau yang kayak Hamin berapa ngasih tahu kan bahwa kita akan rilis. Ini kita benar-benar nggak ngepost apapun di sosial media kita. Tapi benar-benar pas kan kita rilis tanggal 10, tanggal 9 malam apa sore gitu, kita bertiga ganti profile picture kita jadi merah gitu. Terus kayak udah beberapa troops yang kayak udah mention di Instagram kayak ini mau ada apaan sih kok pada merah-merah gini gitu. Terus di jam 12-nya kita live tiba-tiba aja gitu live Instagram. Terus langsung kayak pada apaan nih ya, heboh. Habis itu dia ngeguyonin karena kalian kan profilnya kompakan merah semua. Terus ada pemain bola tuh nyemplung warna merah di Vogue Origi. Lihat. Jadi habis itu kalian jadi gaco gitu kan, ya kan nggak mungkin kan ya. Lihat lagi banget. Tapi pasti seneng banget sih dengan respon JC Troops dan juga semua orang ya sebenarnya, teman-teman musisi juga. Karena semua banyak yang kaget. Dan emang yang kita suka bilang adalah part tersusah dari comeback ini adalah merahasiakannya. Apalagi kalau udah nongkrong bareng teman-teman kan, abis itu kayak gimana? Lagi ngapain? Gue mau balik nih kayaknya. Halo. Kayak menan, gue mau balik lagi bermusik nih bareng-bareng nih. Kayak ketahan gitu ya. Iya, kita emang pengen merahasiakan. Kita obrolin abis ini karena gue penasaran sama cerita Gamal kayak gitu. Karena pasti buat kalian susah dong buat ngejaga soal itu. Parah. Oke, teman Pro 2, keep on stay tune. Abis ini aku masih lanjut ngobrol sama GAC, ngobrolin seputar berusaha keras untuk menjaga rahasia buat comeback. And then juga soal video klip mereka yang terakhir aku tonton udah lebih dari 400 yang nonton, 400.000 yang nonton. Yeay. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. So, keep on stay tune. I'll be back. Masih lanjut lagi Faris Magriza ngobrol barengan sama GAC, suaranya sekali lagi dong. Studio Budaya RRI Semarang. Ini berasa konser. Padahal kita ngobrol doang nih. Udah kayak penonton konser tuh. Itu yang di pojokan udah kayak siap-siap tuh, kayaknya udah nyiapin lagu tuh kayaknya. Nyiapin di HP-nya list lagunya. Ya nggak nyanyi. Ntar gue aja yang nyanyi nggak apa-apa ya.
Oke, masih ngobrol banget sama GAC. Mereka banyak banget cerita setelah mereka comeback dari persembunyiannya mereka. Nggak bersembunyi juga sih ya. Kayak dari Goa. Pas dikit. Aduh. Menjaga rahasia untuk soal comeback. Comeback. Ada yang pernah mau kelepasan ngomong nggak sih sebenarnya? Aduh. Gue pernah gak ya? Kayaknya gue pernah tapi gue lupa dengan siapa. Cuma kalau Parah banget lo Tik C. kondisinya bener-bener yang kayak udah, aduh kalau gue nggak jelasin nih orang gak get maksud gue apa gitu loh, kayak nanyain jadwal atau apa gitu loh, kayak gue udah nggak bisa, ada gue masalah gitu. Terus kalau hampir yang ini tapi nggak kelepasan itu ya Troops, kayak gue manggung di mana terus mereka datang gitu nonton, terus kak jadi kapan dong nih GAC balik, terus kayak aku udah aku gitu. Makanya gak bisa sembunyiin deh. Iya. Terus kemarin waktu pas mereka tahu ternyata kalau kita udah comeback, terus mereka kayak, ih gila kak cepet banget persiapannya, waktu pas Desember aku ketemu kakak manggung, kakak itu kan belum ya kak. Udah sih sebenarnya. Kayak aja yang nggak ngomong aku. Iya Oke. iya. So buat Pro 2 Semarang boleh di-spill nggak nih? Sebenarnya kalian nyiapin ini berapa lama sebenarnya? Bener dari pertengahan tahun itu atau gimana? Kayaknya Tengah dari tahun September 2022 sih. Iya. Ngobrol-ngobrolnya terus mulai kayak ke studio gitu-gitu September. Jadi dari September sampai Maret 2023 ini kalian harus ngejaga supaya nggak ke-spill kemana-mana. Bahkan kita meeting pertama iya. dengan calon manajer kita waktu itu yang sekarang jadi manajer kita meeting di satu restoran di mall gitu kan. Lucu banget, lucu banget. Kayak orang-orang tuh kalau ngelihat Gamal, Audrey Cantika di satu tempat tuh udah semua kayak pasti mau ada sesuatu gitu kan. Iya. Jadi bener aja pas kita meeting sama manajer kita itu Udah padahal di ujung ya, udah ujung belakang udah gitu. ujung gitu. Tiba-tiba waitersnya datang dengan bawa kayak dessert gitu, cake, terus ada tulisannya welcome back GAC. Kenapa sih? Kita kayak Gak bisa banget dirahasiain. Kayak lain kali di kantor aja deh kita meeting gitu kan. Iya, beneran. Dari saat itu sampai nyari studio dance kan tadinya juga mau di luar. Bener. Untung udah dari kantor udah ada studio dance sendiri, jadi kita kayak bisa di tempat sendiri lah gitu. Tadinya kayak sempet bingung, duh kalau keluar ntar orang ngeliat ketahuan. Iya. Iya juga kalau Gamal, Audrey Cantika keluar bareng, Kayak kayak ada sesuatu deh nih padahal. Karena aja bener. Karena kita juga mungkin karena jarang nongkrong bersama kali ya. Jadi waktu itu aja kita meeting bertiga itu udah udah wifi kan, kayak nggak bisa di post sih gimana ya. Udah ada fotonya berdua sama Cantika terus post kan, itu aja udah kayak kak kapan gitu, tapi kayak oh lagi berdua ini. Oke, padahal ada dia- aku. Padahal dia siap catat di berita ya ini ya, habis ini ya harus dicatat nih. Apa yang mereka katakan barusan masukin habis ini. Udah dikasih bahan berita. Oke, selama itu tapi akhirnya tetap berhasil kejaga. Bahkan aku ngeliatin post kalian sebelum ini nggak ada apa-apa tuh. Iya emang sengaja. Terakhir kalian post juga di akhir tahun, and then tiba-tiba keluar gitu. Ya. GAC Music Ini- Yang GAC Yes. GAC Music gokil sih. Emang sengaja. Oke sebenarnya kita juga deg-degan juga sih, kayak aduh bakal kayak gimana ya. Cuma kayak udahlah, marilah kita coba. Apalagi sebenarnya Pernah tahu. hampir udah ke spill di tanggal berapa? Iya. Tanggal berapa? Kita syuting 27. 27 Februari. Oh, Jadi ada festival di Bali. Kita emang akan jadi pengisi acara di sana. Acaranya itu tanggal 19 Maret. Tiba-tiba kemarin tanggal 27 Februari itu, padahal kan kita belum rilis apa-apa kan. Mereka keluarin line up dan ada nama kita. Jadi di situ tuh kayak udah, ya gimana nih kok bocor sih? Ya udah banget kayak GAC comeback, kita kayak aduh. Terus kita minta di take down, kayak ada teman kita yang udah nge-post itu kayak take down dulu boleh nggak? Kayak nggak usah di-emphasize ada kitanya gitu. Iya. Terus Jadi kita sempat bocor itu sih, tapi kita tetap Iya. jaga untuk nggak memberikan klarifikasi apapun atau statement apapun sampai akhirnya kemarin tanggal 10 rilis. kalau aku tahunya dari MD ku. Oh iya, Dari temanku yang ngebocorin. Iya, dari Udah tahu. sounding Udah mau. sounding, jadi udah prepare. Iya. Siap-siap. Oke, balik ke video klip yang tadi ternyata setelah kita break tadi ngecek 500.000. Betul. 500.000. 500.000. Pengen tahu dong di sini udah ada yang nonton belum? udah ada belum? Udah ada yang nonton? Dan Boleh. Angkat tangan aja boleh. Udah nih. Oke. Oh, yang tadi yang hoki seumur hidup. Dia baru nonton abis tadi, abis hoki baru dia kayak aku harus nonton deh gitu. Dia kayaknya, oh ini beneran Gamal yang itu gak sih? lagi dicocok. Mukanya sama gak sih? Oke, tadi kayak yang udah kita obrolin di yang sebelumnya tadi, Hah? banyak ngedance-nya, di-arrange sama Brandon juga. Koreografinya 8 kali kelas. Gimana rasanya ngedance buat video klip pertama kalian setelah comeback 4 tahun hampiran hiatus?
Seru banget sih. Jadi ini bisa dibilang latihan dance terintens yang pernah kita lakukan sih, Bener. karena maksudnya biasanya kita beneran spesifik bikin video klip hanya untuk video apa latihan dance hanya untuk video klip gitu lah. Jadi Yes. kayak potongan scene-nya kita udah tahu gitu kan. Jadi di adegan sini ada nari, yang nggak ada ya kita nggak usah latih gitu kan. Nah yang kali ini tuh Justru pengen dibikin kita full. bikin full gitu kan, 3 menit koreografinya gitu. Kita udah ada nih latihan dance fullnya gitu. Itu bener-bener pas pertama kali aja latihan pertama nih kita udah sampai kuyup banget. Terus Baru tiba-tiba, bagian apa? manajer kita kayak jangan sedih guys, ini baru 6 detik dari lagunya. Kita udah kayak Kita udah capek banget. mampu gak ya kira-kira udah. Berarti lu latihannya berapa lama untuk 6 detik? Iya. Iya, Kan soalnya kan gerakannya cepet kan. Iya, bener. Temponya cepat. Jadi kan tapi yang ngelatih kita harus nge-breakdown satu-satu lakukannya mana dulu yang digerakin. Yes. Kepala jangan gerak tapi badannya gerak gini. Udah tuh udah sampai basah banget. Gamal apalagi kan raja keringat banget kan. Raja Kuyup. Pas sedih itu oke pakai lagu aslinya ya coba Coba ya. ya. Oke itu baru 6 detik kan udah. Kita kayak ini udah baik banget. Oke nggak apa ya. Aku kasih satu bagian lagi ya buat pertama ini kita kayak oke Gitu. sih. Dan akhirnya ketika dance-nya udah latih semuanya nih, kita coba dari awal sampai habis. Baru sekali putaran udah Oh kalian rusuh banget. belum syuting. Pada umur berapa sih yang di sini rata-rata? Iya. Berapa? 17. 17. Masih belasan rata-rata. Iya belasan ya. Kayaknya harus dicoba ya kayak gitu ya. Ya, kalau kalian mungkin masih bisa lah. Bisa sih kalian. Kalau udah berumur kayak kita ya udahlah ya. Karena Wassalam kita ya. memulai juga di usia 17 waktu itu ya. Iya, benar Itu benar. masih semangat. Kalau udah seumur kita kata Beyonce, "Hah? Apa?" gitu. Kata Beyonce, "Hah?" Lihat aku. Makanya kita lihatnya Beyonce kan, bener kan? Karena salah satu yang aku ingat adalah Gamal yang gini-gini pas mundur ke belakang itu loh. Gini ya. Iya. Itu membekas tuh ya kayaknya ya. Dari bagian itu yang paling ketangkep tuh itu. Oh, oke, baik. Somehow entah kenapa yang tangkep tuh itu. Oke, konsepnya emang sebenarnya emang awalnya emang mau ngedance atau gimana sih? Mau. Kayaknya lagu udah seseru ini sayang banget kalau Kalau cuma dance-nya nggak angkat-angkat diarahkan ya. Kayaknya kalau misalnya nggak dibikin tuh sayang, apalagi sekarang ada TikTok gitu kan kayak sayang banget kita tidak menggunakan itu juga. Jadi Ada challenge-nya. Ada dong. ada dance challenge-nya juga dan kita udah upload juga. Jadi kalau teman-teman mau ikutan, Silakan loh. Kayaknya yang suka TikTok kan sikat aja nih panggilannya mereka. Bisa. Dan rasakan apa yang mereka rasakan. Ya, Salah. benar. Intinya sebenarnya seru-seruan aja. Dan olahraga. Nah, Dan sedikit olahraga. Olahraga, stretching dulu, stretching. main nih buat olahraga sekalian buat video klip ya. Heeh. Oke, tapi penasaran siapa sih yang ngusulin untuk oke deh kita ngedance aja yuk. Siapa? Sebenarnya kita udah beberapa kali ngedance di video klip kita dan Yes. fun fact adalah single pertama banget GAC itu kita ngedance. Oh iya, benar. Tapi kayaknya setelah kita syuting dance di video klip pertama itu kayak agak kurang ya kita kayaknya talentanya kayak mungkin nggak udah deh kita agak kayak ya udah deh urungkan niat itu gitu kan karena waktu pada masa itu kan kita dengerinnya juga R&B dan banyak kan musisi-musisi R&B ada kayak Chris Brown, Neo gitu kan, Beyonce, Rihanna semua kan pada dance jadi kayak kita bisa kali ya gitu pas melakukan kayak sulit. Capek kan. Jadi awalnya bisa kali ya kita lakuin, habis itu bisa kali ya kita nggak usah ngelakuin ini. Bertahun-tahun akhirnya kayak kita coba lagi kali ya gitu. Jadi sempat di tengah-tengah pun di lagu suara lagu satu kita selipin ada dance tapi nggak full itu tadi kan. Ya. Kayak tetap masih ada keinginan tapi disesuaikan dengan kemampuan Nah, gitu kan. Nah Jadi, kali ini baru banget buat kita hajar aja melampaui Kemampuan. Mimpi setinggi-tingginya karena batasnya hanyalah langit kau. Asik. Ah. Berarti biasanya kan cuma berapa part, ini intens 3 menit full ngedance. Iya. Itu berapa lama sih ngerjainnya? Si video klipnya? Oh, kalau video klipnya sih syutingnya sehari ya. Seharian. Dari jam berapa ya? Kalau mulai syuting kayak standby sih jam- pagi Tapi mulai jam 10 kayak mulai syuting. syutingnya ya. Sampai jam Biasanya jam 2 malam ya. Iya, 2 pagi ya dibilangannya. Oke, siapa yang paling sering ngulang-ngulang? Yang paling sering ngulang gerakan siapa nih? Sebenarnya Kita karena udah kita jago di sih. shootnya bertiga jadi kayak satu ngulang semua ngulang jadi nggak tahu deh siapa yang paling sering. Tapi kayaknya nggak sampai yang terlalu Iya. banyak. Itu tadi mungkin kayak emang ngaruh ya waktu si Brandon bilang di awal pas kita udah deal dia bilang kayak tapi oke ya kalau latihannya 8 kali. Itu kita sebenarnya lumayan kayak wih banyak juga ya dan ternyata itu ngaruh. Jadi kayak udah ada muscle memory gitu loh. Jadi kayak pas on set tuh kita udah ada salah-salah dikit tapi nggak yang
kita nggak sampai yang kayak ngeblank gerakan Iya, gitu nggak sih? Jadi Koreografernya sih sudah menobatkan kita profesional dancer. Sih. Kayak di bio udah bisa ganti tuh. Bionya musician profesional udah dancer. bukan musician ya. Bukan musician. Jadi boleh nih ntar next single joget-joget lagi boleh ya? Boleh. Oh, siapa takut. Yang lebih daripada kemarin? Waduh, kita lihat lagunya ya. Nggak mampu kayaknya. Ini kalau lagunya 6 menit tuh mampus. Ya kayak 6 menit ngedance 6 menit juga dong. Ya gempor semua dong seluruh badan dong. Tapi selain kalian harus ngedance yang lebih intens, more intens daripada lagu kalian biasanya, ada hal seru apa lagi yang terjadi waktu kalian bikin video klip baru? Oh, diguyur sih kayaknya. Ah ya. Guyur. Basah-basahan itu sih. Aku kira basahnya tuh enggak sebanyak itu sih tetesan air hujannya. Ternyata banyaknya banyak banget. Yang kayak sampai masuknya tuh ke hidung, ke mulut gitu, ke mata. Cantika yang pertama di take dia masih pakai softland. Iya, softline saya hilang nggak tahu kayak kemana kayak Serius? masuk ke belakang tapi kayak tunggu gitu terus akhirnya dikeluarin dua-duanya dulu gitu. Sampai mata pada merah ya kan. Tapi video klipnya Wah. manis. Tapi itu gak ada yang seru kan. Itu Jam 1 pagi sampai jam 2 pagi diguyur tuh kita. Betul. Kebetulan Di video bukan klip tuh air kayak hangat ya. setelah waktu cut. Iya, asli bro. Bibir tuh udah getar banget sih. Gue ngeliatnya kayak, wah, Keren gitu kan ya. Asli. Sejak begitu tahu jam 1 jam 2 pagi, oh no. Gak usah lu kayak gue pas liat Cantika tuh dia profesional sekali. Gue pas lihat pas dia lagi take nih kan dia Ada monitornya kan. Nah ada monitor gue kayak oke kayaknya bisa sih. Cantika tuh terlihat kayak sangat enak gitu. Pas gue di situ gue kayak kok bisa ya? Kenapa? Udah dingin banget. Terus kayak nggak bisa kontrol getaran bibir gitu. Sampai gue dinobatkan sama sutradaranya, gue adalah yang mengkat diri gue sebelum sutradaranya ngekat. Jadi kayak dia masih ayo lagi, gue udah keluar kayak nggak bisa nih. Gue kayak udah bukan mataran. Oke. Tapi sekali lagi ya Dri, please banget sekali lagi kayak oke, tapi udah kayak nggak kuat. Tapi nilai moralnya itu ya apa yang kalian lihat di layar itu tidak semuanya benar guys. Seperti yang ada di sosial media gitu kan kita banding-bandingin diri kita sama orang lain kayak belum tentu kehidupan aslinya dia sebegitunya. Kayak kita menggigil itu. Tapi nggak apa, nanti pas nonton video klipnya kira-kira jangan dipikirin itunya ya. Saya aja kalau saya. Atau mau nyoba jam 1 jam 2? Boleh kalau mau. Boleh. Tapi janganlah, Jangan. bahaya takutnya. Ntar ribet lagi. Ntar kenapa-napa. Iya. Oke, ngomongin soal single baru lagi, apakah ini jadi kayak, ini nanti GAC bakal kayak gini nih setelah tadi Gamal bilangnya udah mentok banget, udah bumpet banget, misah akhirnya balik lagi dengan musik yang sekarang. It's GAC gonna be like that or gimana? Gimana ya? Belum tahu lagi. Kayak maksudnya yang pasti kita udah menyiapkan beberapa lagu-lagu lain juga kan. Kita udah workshop beberapa lagu. Cuma yang pasti sih bakal seru-seru sih. Cuma nggak bisa dibilang kayak pokoknya GAC akan kayak gini terus. Nggak, karena emang GAC kan juga tak luput Kita di dari tiap album juga macam-macam Iya. isinya. kayak pasti ada walaupun ada kayak ramuannya bahwa musik GAC itu seperti ini, tapi kita selalu nggak menutup ruang untuk eksplorasi gitu. Jadi kayak di setiap album sebenarnya selalu ada yang baru lagi, beda. Pasti akan ada ballad juga sih. Ada Oh, ballad pasti juga, akan ada. benar gitu. So we gonna wait it. Kapan kalian akan ballad lagi? Atau mungkin lagu-lagu yang lebih seru lagi? Iya. Ya. dong. Tapi kalau tadi katanya Santika udah nyiapin beberapa lagu nih. So, what's next buat GAC? Setelah baru, setelah singlenya rilis, setelah video klipnya rilis, what's next? Kalau sekarang kan kita masih ya promo-promo dulu keliling ke beberapa kota kan. Semarang ini kota pertama yang kita kunjungin. Tepuk tangan dong, Semarang pertama nih. Road trip sampai nanti endingnya itu di Bali. Terus nextnya pasti juga pengen banget manggung-manggung ke kota-kota lainnya. Mudah-mudahan kalau misalnya bisa tour beneran bawa album sih pengen banget gitu ya. Membawa materi dari album-album lama ataupun soon album yang nanti ini yang keempat gitu. Pastinya akan ada. Kita Doain siapin ya. single-single baru Amin, juga guys. gitu. Pokoknya tour sih pengennya ya. Iya. Pengen banget sebenarnya. Gambaran sih. besarnya sih. Oke, pengen tour and then juga tadi udah ngumpulin lagu-lagu juga buat nextnya. Album or extended play ini? Itu akan menjadi Doakan juga. album si lagu-lagu yang kita bikin. Bahkan nanti yang di Bali kita juga rencananya pengen ada workshop juga. Jadi emang Iya, emang lagi mengumpulkan kumpulin. materi untuk album. Workshop sekali healing ya? Oh, kita Cuy. kerja aja kerjanya. Nyepi ya. Iya, pas nyepi kita Oh di iya. sana. Gitu. Nyepinya dengan workshop ya? Iya. Berarti tunggu aja Yes. tahun ini?
Doa. Amin. Amin. Semoga. Amin. Ini masih Maret ya? Ya 9 bulan lagi, cepet banget ya. Di bulan Maret loh. Doakan kami ya. Amin. Amin. Beneran. Pasti teman Pro 2 dan juga Troops juga doain juga semoga segera rilis. Amin. Ya mau kalian sampaikan buat teman Pro 2 yang ada di sini, yang dengerin, yang juga nonton, silahkan go on. Teman-teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah dukung musik GAC dari dulu. Buat teman-teman yang sini juga terima kasih udah pada datang dari sekolah tadi. Thank you yang udah nungguin kita loh waktu pas kita vakum dan mendukung waktu kita solo karir. Terima kasih banyak, it means a lot untuk kita sebagai musisi yang berkarya gitu, kayak dapat apresiasi dan didengerin sama kalian tuh kayak senang sekali. Ya, Oke. dan ya semoga lagu baru kita berjudul baru bisa menemani kalian merayakan hari baru. Ya. Amin. Amin. Menjalani hari pokoknya semoga tetap semangat dan dengerin terus. Ya kan? Udah ada di semua Betul. digital streaming Dan semoga dengan comebacknya kita ini bisa mengobati yang kerinduan dengan GAC, dan semoga lagu-lagu kita yang baru nanti, yang baru ini dan yang baru nanti bisa mewarnai hidup kalian di hari-hari, bisa nemenin lagi mungkin galau, lagi happy, lagi butuh semangat dan segala macam. Pokoknya ya. menjadi Sangat soundtrack menikmati. kehidupan kalian. Ya. Amin. 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 Gamal, Audrey Cantika, thank you banget Thank udah you. ngobrol hari ini. Thank you banget. Kita ketemu next time. Ya, belum bisa ketemu langsung lagi. Amin, semoga. Amin, amin. Thank you juga buat teman Pro 2 yang udah ada di sini. Jangan lupa juga buat dengerin lagunya baru di digital streaming platform ataupun juga di video klipnya mereka juga udah ada. Benar. 500 tambahin lagi. Jangan lupa request juga di Pro 2 Semarang. Kalau gitu, Faris Magis pamit. Thanks for listening and peace out.